Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah aplikasi keuangan. Di mana kali ini kita memasuki pertemuan ke-10 akan membahas tentang investasi jangka panjang dalam saham dan obligasi. Mari kita simak pemaparannya. Dalam investasi jangka panjang, saham adalah satu instrumen jangka panjang ini dengan tujuan beberapa Pertama, kita pelajari tentang saham. Saham merupakan investasi jangka panjang, biasanya memiliki beberapa tujuan, di antara satu untuk mengawasi perusahaan lain yang kita beli sahamnya, yang kedua untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode. Ini maksudnya adalah apabila kita membeli saham maka akan mendapatkan keuntungan berupa dividen, ya. Kemudian 3, untuk membentuk suatu dana khusus. 4, untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku. Ini apabila misalkan perusahaan ini membeli saham perusahaan lain, tujuannya adalah agar perusahaan tersebut bisa menyuplai bahan baku kepada perusahaan kita. Yang kelima, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, ini dari tujuan-tujuan ini tentu yang kita harapkan lebih besar adalah untuk memperoleh pendapatan berupa dividen. Itu yang kita bahas atau dividen. Mencatatkan dalam saham ini ada beberapa. Pertama, hasil pendidikan ini ada 3, kurang dari 20%, 20-50%, dan juga lebih dari 50%. Adapun metode catatannya ada 3, yaitu metode nilai wajar, metode ekuitas, kemudian dibuatkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Pertama, kita bahas persentase kepemilikan kurang dari 20%. Ini biasanya apabila saham kita kurang dari 20% ini bisa diperjualbelikan. Nah, ada 2 jenis, yaitu investasi yang bisa dijual lagi atau diperdagangkan. Menurut PSAK nomor 50, ini investasi yang termasuk dalam kelompok tersedia untuk dijual atau disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar dalam neraca berdasarkan putus kemudian. Jadi ini investasi itu masuknya di neraca itu sebagai aktiva lancar, yaitu juga aktiva tidak lancar. Untuk pembelian sahamnya ini bisa dibeli secara tunai ataupun ditukar dengan aktiva, ya. Jadi boleh dengan dibeli ataupun memberikan harta aktiva kita untuk ditukar dengan saham. Apabila dibeli secara tunai, maka apabila saham dibeli secara tunai, maka pokoknya adalah jumlah seluruh uang yang dibayarkan untuk memperoleh saham tersebut, termasuk biaya komisi dan materai apabila ada. Sedangkan untuk kita dengan aktiva dicatat sebagai harga pasar aktiva atau sebagai harga pasar saham tersebut. Misalkan tanah kita mau tukar dengan saham, pada saat belinya 50.000 per meter, karena tanah semakin kecil semakin mahal, maka bisa jadi tanah tersebut mencapai 1 juta rupiah per meter. Maka harga tersebutlah yang menjadikan dasar harga saham yang kita beli. Lalu dividen, tadi sudah dijelaskan bahwa dividen merupakan keuntungan dari bagi hasil suatu perusahaan
tempat di mana kita menemukan saham. Ya, ada pun jumlah dividen yang diterima pemegang saham ini tergantung sekali pada jumlah pemegang saham. Walaupun dividen ada beberapa bentuk. Pertama adalah kedua dengan sebuah aktiva selain kas dan saham itu sendiri, yang kedua atau ditukar dengan saham yang baru. Nah ini jadi kita bisa memperoleh tiga ini sesuai dengan keputusan perusahaan tempat kita investasi. Lalu di akhir tahun ada penyesuaian, di mana apabila nilai wajar saham yang berinvestasi berbeda dengan harga perolehannya, maka selisih itu akan dicatat dalam rekening laba atau rugi. Nah sehingga dengan kata lain, apabila kita menanamkan saham itu tidak selamanya perusahaan tersebut menguntungkan, ada kalanya perusahaan itu merugi, sehingga semua investor juga menanggung kerugian perusahaan tersebut. Inilah kekurangan apabila kita berinvestasi di dalam saham. Bahwa metode ekuitas adalah metode aplikasi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya stop loss. Dan selanjutnya menyesuaikan dengan perubahan. Selanjutnya kita bahas tentang persentase pemilikan saham 20 sampai dengan 50%. Nah, apabila saham dimiliki 25%, maka mencatat investasinya dengan metode ekuitas atau equity method. Ini dalam PS 15 dinyatakan bahwa metode ekuitas adalah metode aplikasi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya terus dan selanjutnya menyesuaikannya dengan perubahan dalam bagian pembiayaan investor atas aktiva bersih perusahaan yang terjadi setelah perolehan. Jadi ini nilainya bisa berubah manakala ada perubahan ya di dalam aset perusahaan. Kemudian ini yang demikian setiap metode aplikasi atau pokok surat perdagangan harus disesuaikan dengan laba atau rugi perusahaan, dan bisa naik atau bisa turun. Ini kalau kita sahamnya antara 20 sampai dengan 50%. Lalu pencatatan laba ruginya adalah laba yang dilaporkan perusahaan investasi akan menambah saldo rekening investasi saham. Tapi apabila mendapat kerugian, maka investor mencatat dengan kredit rekening investasi saham. Jelas bahwa apabila kita memiliki saham, maka tidak selamanya tidak terpenuhi karena mengikuti perkembangan perusahaan menjadi atau untuk begitu ya. Kemudian apabila persentase pemilikan lebih dari 20% ini, maka dikatakan investor tersebut disebut induk perusahaan ya. Maka dia yang paling berperan atau memiliki suara yang banyak sehingga bisa menentukan arah daripada perusahaan tempat kita investasi tersebut. Lebih kurang kita bisa mengembalikan perusahaan tersebut sesuai dengan keinginan kita sebagai investor. Kemudian kita kenal ada stock split up, pemecahan saham, yaitu perusahaan dapat memperbanyak sahamnya yang berbeda dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Nilainya tukar dan nilainya dikurangi sehingga sahamnya semakin banyak yang beredar. Ya, saya menurunkan harga pokok saham tersebut setengah ataupun yang lainnya dari harga saham sebelumnya. Ini disebut stock split. Kemudian ada kita kenal hak beli saham, ada hak yang diberikan kepada pemegang saham atau investor untuk membeli saham baru dari perusahaan dengan
tertentu dalam batas waktu tertentu. Jadi apabila kita sudah membeli saham, maka ada hak untuk membeli saham yang lainnya untuk menambah investasi kita. Kemudian penjualan atau pelunasan kembali saham. Pada waktu penjualan saham atau pelunasan kembali, investor mencatat transaksi dengan debit kas dan kredit penanaman modal saham. Sedangkan selisih uang yang diterima kalau dicatat dengan debit akan menjadi penjualan atau pelunasan kembali saham, dan kalau selisihnya laba akan mengkredit rekening harga penjualan atau pelunasan saham. Itu tentang saham ya. Jadi selanjutnya kita bahas tentang obligasi. Perhatikan perbedaannya dengan saham. Obligasi merupakan janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang beserta bunga setiap tanggal tertentu. Dengan kata lain, obligasi itu semacam surat hutang ya. Dari perusahaan apabila membutuhkan dana, dia bisa mengeluarkan obligasi atau surat hutang yang bisa dijual kepada masyarakat atau perusahaan lain, sehingga dia mendapatkan uang dari diinginkan dan sekaligus memiliki hutang yang sedangkan beserta bunganya ada begitu. Jadi apabila kita berinvestasi dalam obligasi, maka yang kita harapkan adalah mendapatkan keuntungan berupa bunga. Ini terlepas ini masalah riba atau tidak, maka yang kita harapkan seperti itu. Dalam tes April 50, aplikasi efek tertentu dinyatakan bahwa investasi obligasi harus dikelompokkan dalam salah satu dari 3 komponen berikut. Pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, bisa diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia dijual. Ini adalah jenis obligasi yang diatur dalam tes April 50. Kemudian kita kenali apa saja jenis obligasi yang ada. Pertama, ditinjau dari waktu jatuh temponya. Ini ada saham biasa dan juga ada obligasi berseri, jadi berkelanjutan ya. Yang kedua, ditinjau dari jaminannya. Ada obligasi yang dijamin, ada obligasi yang tidak dijamin. Ada juga obligasi yang dijamin oleh pihak lain, disebut obligasi bergaransi. Kemudian ada obligasi yang dapat ditukar dengan saham, disebut obligasi yang dapat ditukar. Kemudian ditinggal bentuknya, obligasi dapat dibedakan jadi dua, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Kemudian bagaimana penentuan harga obligasi? Biasanya ini ditentukan dari semakin besarnya bunga yang ditawarkan, sehingga apabila semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin kecil bunga, maka obligasi tersebut semakin rendah harganya. Perlu diketahui, terkadang pemerintah juga apabila membutuhkan dana, maka pemerintah bisa mengeluarkan obligasi yang kita kenal dengan nama surat utang negara atau SUN. Kemudian tentang pencatatan investasi obligasi ini kita lihat, apabila harga beli obligasi di atas nilai nominal, maka akan mendapatkan agio obligasi. Jadi agio itu keuntungan nilai jual di bawah harga perolehan, di atas harga perolehan. Sebaliknya apabila harga beli di bawah nilai nominal, maka disebut dengan disagio obligasi. Jadi kalau untung itu disebut agio, sedangkan rugi disebut disagio. Kemudian bisa juga obligasi tersebut dijual sebelum jatuh tempo. Ya, di sini kita lihat bahwa perhitungan laba atau rugi penjualannya, maksudnya di sebelum jatuh tempo, berdasarkan pada jumlah uang yang diterima dengan nilai obligasi.
pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo itu biasanya dengan memberikan agio pada pemegang obligasi pada waktu pelunasan terjadi. Jadi akan memberikan agio ya atau keuntungan pada pemegang obligasi apabila pelunasan dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Ada juga pertukaran obligasi ya. Jadi keduanya rekening investasi obligasi ditutup dan dibuka rekening penanaman modal yang baru. Demikian pemaparan materi hari ini tentang saham dan obligasi. Dengan kesimpulan ada perbedaan antara saham dan obligasi ya. Apabila kita berinvestasi dalam saham maka yang diharapkan adalah mendapatkan dividen, namun kerugiannya adalah apabila perusahaan mendapat kerugian maka kita sebagai investor pun mengalami kerugian dengan diturunkannya dari saham. Demikian pemaparan materi kali ini tentang saham dan obligasi, di mana ada perbedaan ya antara saham dan obligasi. Kalau saham keuntungannya adalah mendapatkan dividen, juga ada kerugian, yaitu apabila perusahaan mengalami kerugian maka nilai saham kita menjadi berkurang. Sementara kalau obligasi yang kita harapkan adalah keuntungan berupa bunga pinjaman yang keuntungan obligasi ya, dan tidak tergantung laba atau rugi perusahaan, tetap mendapatkan laba. Sehingga dengan demikian kita bisa menentukan apabila kita memiliki uang berlebih maka sebaiknya pilih yang mana terserah dalam kita. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.